Halo, ini dengan Buce. Saya sekarang berada di Changi Airport di Singapura ya. Dan saya sekarang bersama dengan sahabat saya Yoga yang adalah calon legislatif dari Partai PAN untuk luar negeri. Benar ya? Betul. Bisa perkenalkan diri sedikit, Yoga? Oke, nama saya Yoga Dirga Cahya lengkapnya. Ya. Saya lahir di Jakarta 26 tahun yang lalu. Saya sudah tinggal di Singapura sejak tahun 2004. Ya. Saya sekolah di Nanyang Technological University. Saya ambil biologi di sana. Kemudian setelah lulus, saya bekerja di National Environment Agency, sebuah badan lingkungan hidup di Singapura. Ya. Ya. Oh gitu. Nah, sekarang saya dengar kamu kan mau menjadi calon legislatif ya, anggota DPR ya. Ya. Kira-kira apa yang mau diperjuangkan, Yoga? Oke, saya sudah hidup di Singapura, di luar negeri sekitar 9 tahun ya. Jadi selama saya hidup di sana itu, semenjak saya kuliah, saya sering berinteraksi dengan teman-teman buruh migran Indonesia, atau yang di sini dikenal dengan TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia. Kemudian saya dulu waktu kuliah juga sempat ngajar mereka dalam PLRT tutoring. PLRT itu adalah penata laksana rumah tangga. Gitu. Itu adalah istilah untuk domestic workers yang ada di Singapura. Oh gitu. Ya. Jadi waktu saya ada di PPI Singapura, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang di Singapura, saya ikut ngajar mereka. Jadi saya sempat berkenalan dengan beberapa dari mereka. Mereka sempat curhat-curhat juga sama saya. Kemudian sejak saat itu saya mengerti bahwa ternyata banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi di luar negeri ini. Oh gitu. Ya, jadi permasalahannya itu bukan hanya di rumah majikan, kayak misalnya mereka kadang-kadang dimarahin, atau kadang-kadang mereka ada kekerasan fisik, tapi juga surprisingly lebih banyak permasalahan itu yang ada di bandara kita sendiri saat mereka pulang kampung. Oh gitu. Ya, jadi permasalahan ini adalah di mana mereka itu dianggap sebagai pahlawan devisa ya. Benar. Nah, pahlawan devisa itu di impresi kita adalah orang yang mempunyai banyak devisa, mempunyai banyak uang. Ya. Nah, jadi unfortunately banyak oknum-oknum di bandara ini, khususnya di Bandara Jakarta dan beberapa bandara lain ya yang ada di Indonesia. Mereka tuh memanfaatkan keluguan dari TKI ini untuk memeras mereka. Gimana tuh caranya? Jadi gini, ada berbagai macam cara. Jadi di bandara itu banyak sekali calo yang berkeliaran, yang mereka itu ingin mengeruk keuntungan dari keluguan dari TKI ini. Satu, saat mereka ada di baru pulang, baru mendarat, landing, saat mereka keluar dari imigrasi, itu udah jelas ada terminal khusus TKI belok kanan. Gitu. Ini terminal 2 ya. Jadi dipisahkan dengan kita ya. Itu sudah mulai ada diskriminasi kan sebenarnya. Kemudian saat mereka dipisahkan itu, mereka itu wajib ya di sana. Jadi kalau misalnya kelihatan ada orang-orang pembantu rumah kayak perempuan, terus bingung-bingung, terus ini ada orang yang filter mereka, ngambil mereka, dan ini adalah TKI. Jadi mereka dipaksa untuk ke sana. Jadi mereka nggak bisa anyhow kayak kita belok kiri langsung keluar, nggak bisa. Nggak boleh. Bahkan untuk ngambil barang mereka pun itu sendiri, mereka tuh dipaksa untuk menyewa porter. Oh begitu. Jadi kalau misalnya mereka gue nggak mau, itu nggak bisa. Mereka tuh harus dipaksa. Ini udah aturannya. Mereka selalu dibilang seperti ini udah aturannya. Gitu. Nah, saat mereka udah di dalam terminal TKI itu sendiri, banyak sekali pungutan-pungutan liar yang mereka terima. Satu, untuk mengambil barang tadi ya. Yang kedua, untuk travel agentnya itu mereka harus pakai travel agent yang disediakan oleh BNP2 TKI. Dan itu harganya sekitar 3 kali lipat. Waduh, 3 kali lipat dari harga normal. Dari harga normal, itu minimal. Habis itu? Kemudian yang ketiga, mereka diwajibkan untuk menukar kurs uang mereka yang mereka dapatkan, berbagai macam mata uang lah ya, Singapura dolar, ringgit Malaysia, rial Arab, dan di situ harus ditukarkan. Mereka bilang ini wajib ditukarkan, dan dengan kurs yang serendah-rendahnya. Contoh Singapura ya, sekarang ini kurs Singapura ada sekitar 8.200, 8.300an ya. Kemarin saya baru dapat laporan dari teman kita TKI di luar negeri, mereka mendapatkan kurs wajib ditukarkan $1 Singapura 5.000.
Waduh, rupiah. dari 8.000 menjadi 5.000. Ya, Waduh, kasihan ya. sangat kasihan sekali. Nah, kemarin tuh di diaspora kan saya ada lihat seminar apa perlindungan TKI. Ada dibahas nggak kayak gitu? Jadi kita ini membahas ini sudah lama sebenarnya ya. Permasalahannya ini ada tidak ada perwakilan dari TKI sendiri yang benar-benar duduk di dalam DPR dan menyuarakan ini Kasihan ya. selantang-lantangnya. Jadi saya kemarin datang ke dalam seminar perlindungan TKI dan saya berdebat cukup panjang juga dengan Jumhur Hidayat Gitu. dan apa namanya Direktur Perlindungan WNI di luar negeri Bapak Tatang ya. Ya. Bapak Tatang Budi Razak, dan kita berdiskusi lah bagaimana sebenarnya membersihkan bandara ini dari calo-calo tersebut. Ya. Dan yang kedua juga bagaimana supaya perlindungan TKI di luar negeri ini lebih holistik. Gitu Jadi ya. bukan hanya sebagai lip service yang diadakan oleh diadakan oleh pemerintah Ya. supaya TKI ini benar-benar merasa terlindungi, padahal tidak pada kenyataannya. Apakah ini terjadi hanya di Jakarta atau di Surabaya juga atau di mana? Ini sebenarnya terjadi di banyak bandara dengan dengan intensitas yang berbeda-beda. Ya. Cuman karena di Jakarta ini adalah mayoritas TKI pulang itu ke Terminal Soekarno-Hatta, kebanyakan masalah tuh ada di Jakarta, di Terminal 2 khususnya. Waduh. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang saya dengar kamu mau mengadakan namanya kampanye putih, apa itu? Oke, kampanye putih itu adalah tema kampanye saya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa proses kampanye adalah sebuah stepping stone Oke. bagi seseorang untuk masuk ke dalam parlemen atau DPR, dan ini akan menunjukkan apakah dia menjadi anggota parlemen yang bersih atau tidak. Jadi saya melihat selama ini proses kampanye itu jor-joran ya. Iya. Kampanye caleg itu saya dengar sampai 5 miliar, sampai 2 miliar, bermiliar-miliar lah pokoknya untuk bisa sampai ke DPR. Bahkan ada konsultan politik yang sudah menawarkan sama saya, lu kalau misalnya mau masuk, sediain aja 5 miliar, lu pasti masuk gitu. Dan kalau misalnya 2 miliar, lu oke lah, mungkin masuk, mungkin enggak. Kenapa itu kayak ada permasalahan itu? Karena ini suara itu sudah bisa dibeli di masyarakat itu. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya kita membeli suara rakyat dengan utang politik yang ada selama ini, yang mereka sebelum masuk ke DPR pun mereka sudah mengeluarkan modal segitu besar, saat di DPR nanti mereka pasti akan ngambil uangnya balik kan. Yeah. Ini kayak konsep investasi kan jadinya. Yeah. Nah, konsep kampanye putih kita menawarkan konsep yang berbeda dari cara berkampanye secara tradisional. Yeah. Satu, saya tidak akan menggunakan dana kampanye yang bombastis dengan sampai pakai media online, media di media massa atau di TV, iklan-iklan di billboard segala macam. Saya lebih mengedepankan program kerja saya, kemudian transparansi anggaran, bersih secara track record, dan profesionalisme. Gitu ya. Jadi bahkan tim kampanye saya pun itu terdiri dari 100 orang yang ada, sekarang udah growing sampai 200 orang yang sudah ada di berbagai negara di dunia ini. Oh, jadi kamu ada yang mendukung tim kampanye kamu? Oh, jelas ya. Itu apa, dari kalangan apa? Mahasiswa, ibu-ibu Semua rumah tangga? sebenarnya. Saya ada teman-teman dari PPI Dunia. Saya dulu di PPI Singapura. Apa itu PPI? PPI itu adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia Oke. yang ada di Kayak Permias di Amerika di Amerika ya? namanya Permias. Oke. Di Singapura namanya PPI Singapura, Ya. di Malaysia PPI Malaysia. Jadi Oke. kita udah ada network di sana juga. Kemudian saya juga ada network yang untuk TKI itu. Ya. Kita sudah ada di Singapura, Malaysia, Ya. kemudian di Hong Kong, ada Ya. Taiwan juga, Ya. dan saya akan buat satu lagi yang ada di Brunei Darussalam. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Apakah possible untuk memilih different presiden dari different party dengan anggota DPR dari different party? Misalnya, ada orang di LA, gue mau pilih Prabowo nih dari orang Gerindra ya, tapi gue lebih suka calon legislatif daripada PAN. Bisa nggak di kayak gitu? Oh, bisa aja. Jadi konsep politik di Indonesia ini kan sudah terbuka ya. Ya. Jadi kalau kamu mau milih caleg dari, let's say dari PAN, Yeah. kalau kamu milih saya misalnya gitu Yeah. ya, tapi kamu mau presiden yang lain, it's okay. Yeah. Karena pemilihan presiden di Indonesia ini secara langsung, Secara jadi langsung. sudah tidak seperti zaman Orde Baru lagi. Oh. Kalau zaman Orde Baru itu adalah Dipilih oleh anggota itu DPR. memilih presiden. Kalau Betul. sekarang tidak, pemilihan secara langsung. Jadi terserah kamu memilih presiden siapa,
dan kamu memilih caleg siapa tergantung hati nurani kamu dan kamu mikir bahwa apakah caleg ini capable atau presiden ini capable atau tidak. Ya. Nah, dari kalian punya partai PAN itu ada berapa calon legislatif yang akan dipilih? Ada berapa nomor kalau urut? di dalam Jakarta 2 yang Ya. untuk luar negeri itu ada 7. Hanya 7. Hanya 7. Jadi di antara 7 itu dipilih berapa orang? Pilih satu aja. Oh, hanya 1. Pilih saya. Saya namanya yang mana dan nomor berapa? Saya Yoga Dirga Cahya, PAN nomor urut 7. Nomor 7. Terus kamu punya ada pesan-pesan apa untuk teman-teman di luar? Ya, saya adalah calon legislatif luar negeri Ya. dari diaspora yang pertama Ya. di Indonesia. Ya. Dan saya sendiri adalah diaspora. Ya. Kemarin juga ikut Kongres Diaspora dan saya mengerti berbagai permasalahan yang dihadapi oleh diaspora kita, warga negara Indonesia yang hidup di luar negeri. Oke. Bukan hanya TKI, saya juga mendengar ada aspirasi dari masyarakat kita yang ada di Amerika mengenai dan Eropa dan belahan negara lainnya yang menginginkan duit kewarganegaraan. Ya. Saya sudah mendengar itu juga dan saya sudah membahas juga dengan partai saya dan alhamdulillah juga cukup positif dan program kerja saya juga bisa mengakomodasi itu. Ya. Jadi saya berpesan pada teman-teman semua Ya. yang khususnya yang ada di luar negeri, diaspora Indonesia, pilihlah calon yang benar-benar bisa membawa aspirasi kalian ke luar negeri dan mengerti aspirasi kalian dan supaya supaya DPR kita bisa menjadi DPR yang bersih, baru bisa membawa perubahan. Oh gitu ya. Itu aja. Nah, cewek-cewek pada pengen tahu nih, Yoga ini masih single apa enggak nih? Saya sampai sekarang masih single ya. Belum kawin kan? belum. Jadi masih available ya? Masih Young, handsome, and available. Thanks. Ya, ya udah kalau gitu ya. Terima kasih Pak Dek Yoga ya. Terima kasih Bu Cek ya. Oke, bye-bye.